Bismillah, assalamualaikum. Terima kasih Mas Wira, terima kasih Mbak Aisyah sebagai narasumber dan tentunya teman-teman yang menyimak di sini di Fakta Sejarah. Ini dia teman-teman, bagian ke-7. Dan sebelum saya melanjutkan bagian ke-7 ini, saya harus berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi taala. Syafil ardi wa fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian ke-7 di Fakta Sejarah. Pesugihan keluarga Ningrat, Ngipri Keteh. Buku itu adalah sebuah buku kuno yang berisi tulisan Sasekerta. Ia kemudian menunjukkan buku itu kepada ibu. Apa maknanya, Kang? Durpiksa Jagratara Janaloka. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, maknanya adalah para iblis akan selalu waspada terhadap dunia manusia. Durpiksa yang berarti iblis adalah sebuah penggambaran khusus yang baru saja dilihat oleh Kang Waris saat dirinya melihat Sukma bapakku disiksa. Ia melihat dua sosok astral. Satu dari dua sosok itu sudah diketahui. Ia merupakan Kala Ireng yang merupakan ingon atau peliharaan dari Raden Angkoro. Sedangkan yang satunya lagi, ia belum mengetahuinya. Pasalnya dari bentukannya adalah seperti sosok wanita dengan rambut yang sangat panjang dan dihadapkan ke arah depan. Akibatnya, kepalanya sedikit menunduk, seperti menahan beban dari beratnya rambut tersebut. Lalu, ada dua orang manusia yang memang pengendali dari dua sosok tersebut. Keduanya adalah Raden Angkoro dan juga Raden Jogopati. Jika dikaitkan dengan makna Durpiksa Jagratara Janaloka, maka kata Durpiksa ini bisa diarahkan kepada kedua sosok astral itu, atau juga bisa diarahkan kepada dua orang manusia yang memiliki sifat layaknya iblis. Selanjutnya kata Jagratara yang berarti waspada. Kata ini tentu saja mengarahkan kepada ambisi dari Raden Angkoro beserta dengan orang-orang yang berada di belakangnya. Mereka seperti waspada akan pergerakan-pergerakan yang telah dilakukan oleh Kang Waris dan juga bapakku. Raden Angkoro sengaja memperkuat kembali kekuatannya agar bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Ia juga harus menyempurnakan tumbal terakhir yang berasal dari keluarga Ningrat lainnya. Dengan cara itu, ia bisa mendapatkan apa yang ia mau bersama dengan orang-orang yang mengikuti ambisinya. Dan terakhir adalah Janaloka yang memiliki makna dunia manusia. Dengan segala ambisi yang memang terus digulirkan oleh Raden Angkoro dan juga Raden Jogopati, iblis-iblis yang ia ciptakan akan memberikan kewaspadaan terhadap dunia manusia. Keraguan yang terus-menerus tercipta dari hati Raden Angkoro dan juga kawanannya membuat dunia manusia semakin sempit dalam pikirannya, sehingga ia sendiri akan tenggelam dalam keserakahan dan juga keraguan yang ia rasakan dalam mencapai ambisi besarnya. Kang, kalian harus pindah rumah. Bagaimanapun juga, ini sudah berbahaya. Tapi Kang, mereka terus membuntuti kita, Kang. Memang benar, tapi setidaknya dengan melakukan hal itu, kalian terhindar dari teror-teror yang selama ini terjadi. Ibuku memahami hal itu. Ia hanya menunggu saat bapak siuman dan merencanakan untuk berpindah dari tempat tersebut. Tatapan ibu benar-benar sangat lelah melihat kenyataan yang harus ia hadapi. Selain karena ulah Raden Angkoro, ia juga harus mendapati saudara-saudaranya yang tergabung dalam bawahan Raden Angkoro. Kini, ibu hanya menunggu waktu yang tepat agar semuanya baik-baik saja dan akan hidup normal seperti layaknya manusia pada umumnya. 7 hari setelah kejadian itu, bapak sudah sembuh. Ibu juga sudah bisa tersenyum kembali. Ia kemudian berpamitan kepada Kang Waris untuk mencari tempat yang baru. Perjalanan baru dimulai.
perjalanan yang benar-benar akan menentukan di masa yang akan datang. Masa di mana akan terjadi bentrokan hebat terkait banyak kubu yang bersangkutan dalam masalah ini. Kubu tempat yang terhormat tempatnya para raden-raden, dan juga kubu dari pejabat. Keduanya adalah dua kubu terbesar yang masih mendominan kolaborasi yang sangat dahsyat. Selain karena kekuatannya dalam bidang politik, kedua kubu tersebut juga sangat berpengaruh dalam hal-hal yang tidak masyarakat awam mengetahuinya. Lewat hal ini, Bapak dan juga Kang Waris masih terus bertahan untuk bisa menghentikan ambisi dari Raden Angkara dan yang lainnya. Sementara itu, salah seorang karyawan disekap di ruangan khusus di pabrik bawang. Ia berusaha untuk lari dari ruangan itu untuk bisa membeberkan rahasia terbesar dari pabrik itu. Jaja terus berusaha untuk melepaskan ikatan tali yang mengikat kedua tangannya. Sudah hampir seminggu lebih dirinya disekap di pabrik tersebut. Ia terus berusaha untuk melepaskan ikatan tali itu dengan sekuat tenaga. Namun, sudah beberapa kali, bahkan ratusan kali Jaja lakukan hal itu. Nyatanya, ia sendiri tidak bisa melepaskan hal itu. Jaja hanya bisa pasrah, sembari menunggu keajaiban yang akan terjadi kepada dirinya. Ia kemudian mengingat salah seorang temannya yang selamat dari ritual pertama yang dilakukan di dalam pabrik itu. Dia adalah Mas Cipto. Sembari meneteskan air mata, Jaja kemudian mengingat-ingat Cipto sembari mengatakan dalam hatinya, andai Cipto datang, pasti dia membantuku. Tiba-tiba lampu di ruangannya berkedip dengan sendirinya. Jaja langsung panik. Ia takut jika pertanda ini berasal dari salah seorang yang ia lihat dan berubah menjadi siluman ketek putih atau monyet putih. Namun dari luaran, ia melihat seorang laki-laki paruh baya sedang berjalan ke arahnya dengan membawakan sebuah pisau. Anehnya, Jaja tidak bisa melihat dengan jelas siapa orang tersebut. Karena ia takut, Jaja hanya bisa menutup matanya dan pasrah jika nyawanya benar-benar akan berakhir sampai di sini. Tidak lama kemudian, orang tersebut menuju ke arah belakang tubuhnya dan segera memotong potongan tali dari kedua tangannya. Orang tersebut mengucapkan sesuatu hingga membuat tubuh Jaja bergetar dan merinding dibuatnya. Lari dan pergilah. Temui seseorang yang bernama Artonegoro. Dia akan membantumu. Tiba-tiba Jaja meneteskan air mata. Ia baru sadar jika yang baru saja mengatakan hal itu adalah orang yang baru saja ia rindukan. Jaja pun langsung melepaskan ikatan tali itu dan membuka kain yang membungkam mulut. Dengan cepat, Jaja langsung menghadap ke belakang. Namun ternyata yang ia dapatkan hanyalah sebuah pisau yang sudah tergeletak di belakang kursi tempat dirinya diikat. Cipto, semua orang harus tahu akan kebusukan pabrik ini. Aku janji, aku akan membalaskan dendam teman-teman lainnya, Cipto. Jaja sudah bergerak. Dia kemudian perlahan meninggalkan pabrik sembari membawa pisau untuk berjaga-jaga. Bersamaan dengan itu, Raden Angkara dan juga yang lainnya sedang berada di satu ruangan khusus. Mereka semua seperti sedang membuat rencana khusus untuk bisa mengambil kepala dari orang-orang yang menjadi incarannya. Akan tetapi, saat rapat sedang berlangsung, lagi-lagi kemampuan dari Raden Jogopati berada di luar nalar. Ia merasakan sesuatu yang tidak semua orang yang berada di ruangan itu merasakannya. Tikus kecil kita sudah berhasil lepas dari ikatan tali itu, Pak Lingga. Apa sampean yakin tugasmu sudah beres? Ucap Raden Jogopati sembari tersenyum kepada Pak Lingga. Dapatkah Jaja keluar dari sekapan mereka semua? Apakah Jaja akan tergabung dengan kelompok Kang Waris dan bersama-sama membongkar kejahatan dari Raden Angkara dan yang lainnya? Sementara itu di sisi lain, pabrik yang didesain dan sudah ada pada zaman Belanda ini berlokasi tepat di pinggir jalan. Selain itu juga, jarak antara keberadaan pabrik dengan masyarakat sekitar tidaklah jauh. Hanya saja, akses untuk masuk ke dalam pabrik lumayan agak jauh. Untuk masuk ke dalam pabrik tersebut, para karyawan harus berjalan kurang lebih 1 kilometer untuk bisa sampai ke mulut pabrik. Dan memang benar,
Pabrik ini sudah didesain oleh pemilik pabrik sendiri, yaitu Raden Angkoro. Dia tidak segan untuk memantau para karyawannya dari lantai atas. Sementara itu, derap langkah kaki Jaja terus melangkah meninggalkan pabrik itu. Ia tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya yang terkejut melihat Jaja baru terlihat baru-baru ini. "Loh Jak, kok kamu baru kelihatan?" tanya salah seorang temannya yang kebetulan terkejut melihat Jaja baru muncul. "Pintu depan ada yang jaga enggak?" tanya Jaja. "Palingan satpam pabrik aja. Kamu mau kemana?" Jaja pun memperhatikan sekitarannya. Ia seperti memantau kanan kiri sekitar pabrik untuk memastikan jika obrolannya tidak didengar oleh orang lain. "Aku harus kabur dari sini." "Hah? Kabur? Kenapa, Jak?" Jaja pun memperlihatkan luka lengannya akibat siksaan Pak Lingga yang menyekapnya di sebuah ruangan khusus. Tragedi di pabrik bawang ini bukanlah karena kecelakaan biasa, melainkan ada orang-orang yang sengaja menjadikan pabrik ini sebagai poros dari penumbalan. Teman dari Jaja ini tidak percaya dengan apa yang Jaja katakan. Ia hanya terdiam sembari melanjutkan pekerjaannya. "Kamu tidak percaya?" tanya Jaja. Tiba-tiba ia meneteskan air mata. Jaja tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi dengan temannya itu. Namun ada perasaan di mana teman dari si Jaja ini menyadari apa yang memang Jaja katakan. "Ada apa? Ada apa selama 7 hari aku tidak ada di pabrik ini?" Teman Jaja pun langsung menyuruh Jaja untuk pergi dari pabrik itu. Dia seperti sudah pasrah dengan apa yang sudah terjadi. "Kita memang tidak bisa keluar dari sini, Jak. Sudah ada korban yang baru saja berjatuhan beberapa hari kemarin," jelas teman Jaja. Jaja terkejut mendengar hal itu. Ia terus memandangi para karyawan lain yang wajahnya tertunduk lesu, seperti tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan-jangan Jaja memperhatikan ratusan karyawan yang bekerja seperti dalam tekanan. Rasa takut yang membara di hati mereka benar-benar dirasakan oleh Jaja. "Kita semua sudah mendapatkan kontrak," jelas teman Jaja lagi. "Kontrak apa? Kita tidak boleh pergi dari pabrik ini, Jak. Semua tanggungan dan biaya hidup kita sudah diberikan kepada keluarga kita," jelas temannya. "Tapi apa kau tahu? Kontrak itu mengarahkan kepada penumbalan. Kau terjebak dari iming-iming mereka semua," jelas Jaja. "Aku tahu tentang itu, Jak. Lalu apakah aku menerimanya, Jak?" Jaja terkejut mendengar hal itu. Ternyata Raden Angkoro beserta dengan orang-orang yang berada di belakangnya sudah menyiapkan strategi mengerikan macam ini. Tidak lama kemudian, terdengar suara teriakan Pak Lingga dari lantai atas. Ia berteriak memanggil-manggil nama Jaja. "Cepat lari!" teriak teman Jaja. Jaja pun langsung kabur dan meninggalkan temannya yang sudah pasrah untuk bekerja di pabrik itu seumur hidup. Dalam hati Jaja, ia tidak tega melakukan hal itu. Namun demi keselamatannya, Jaja pun melarikan diri dari kejaran Pak Lingga. Lewat pintu depan, Jaja harus berhasil mengelabui satpam pabrik. Ia tahu satpam pabrik sulit dikelabui kecuali dengan satu hal. "Mau kemana kamu?" Jaja pun langsung mengeluarkan uang yang ia miliki. Tidak heran, untuk bisa kabur dari pabrik itu, Jaja harus merelakan semua harta yang ia miliki saat ini. "Ambil ini semua." Satpam itu pun menerima uang pemberian Jaja sembari tersenyum. Ia lalu membukakan pintu gerbang pabrik dan Jaja pun berhasil kabur dari pabrik itu. Entah kemana langkah Jaja selanjutnya. Namun dengan bisa melarikan diri dari pabrik itu sendiri, Jaja sedikit lega. Akan tetapi, ia juga masih memikirkan langkah selanjutnya untuk hari esok. Ia tahu hanya dirinya lah yang berhasil kabur dari tragedi pabrik bawang itu. Dengan begitu, Jaja bisa menceritakan hal ini dengan leluasa. Bukan berarti dengan kaburnya Jaja, Raden Angkoro dan juga yang lainnya tidak akan menangkap Jaja. Mereka akan terus mencari Jaja dan membunuhnya agar isu dari pabrik bawang ini tertutupi
dan tidak bisa diketahui kebenarannya. Tepat di hadapannya, Jaja melihat seseorang sedang terduduk santai di dekat warung. Jaja pun mencoba untuk duduk di sana dan bersantai sejenak sembari mengeluarkan barang terakhirnya yang merupakan sebuah arloji pemberian orang tuanya. "Mau pesan apa, Mas?" tanya pemilik warung kopi itu kepada Jaja. "Pesan kopi hitam dan 2 batang rokok, Bu," ucap Jaja dengan nada yang sedikit khawatir. Ia pun masih menatap sekitaran warung. Takutnya Pak Lingga dan yang lainnya mengejar keberadaan Jaja. "Ini, Mas, kopi dan rokoknya," ucap pemilik warung itu kepada Jaja. Jaja pun langsung menyeruput kopi panas itu. Setelah ia menyeruput kopi hitam, Jaja segera membakar 1 batang rokok untuk menenangkan pikirannya. Saat dimana Jaja sedang menenangkan dirinya, tiba-tiba orang yang berada di sebelahnya langsung mengatakan sesuatu. "Jadi, kamu ingin pergi kemana setelah ini?" Jaja terkejut mendengar hal itu. Ia belum mengenal siapa orang yang berada di sebelahnya, namun dengan spontan, orang asing itu langsung mengetahui apa yang dipikirkan oleh Jaja saat itu. Kamu siapa?" Orang itu tersenyum. Dia sepertinya telah mengenali Jaja terlebih dahulu. "Aku adalah orang yang diamanahkan oleh Cipto untuk segera membawamu pergi," jelas orang itu kepada Jaja. Kamu mengenal Cipto? Bagaimana kabarnya dia? Di mana Cipto sekarang?" "Aku mengenalnya, dan aku akan menunjukkan kepadamu, kepada Cipto, asalkan kamu mau ikut bersamaku." Jaja menaruh rasa curiga kepada orang itu. Dalam pikirannya, Jaja belum sepenuhnya percaya dengan orang yang mengenal Cipto, yang mungkin saja orang tersebut adalah suruhan dari Pak Lingga atau Raden Angkoro. "Tenang saja, aku tidak ada kaitannya dengan Pak Lingga dan Raden Angkoro. Bukankah kamu memusuhi 2 iblis itu?" tanya orang tersebut. Dari mana kau tahu?" Orang itu tersenyum. Lalu dia mengambil uang di sakunya dan membayarkan semua apa pesanannya beserta pesanan dari Jaja. "Tidak usah menggadaikan arlojimu. Itu barang berharga yang diberikan ibumu, kan?" tanya orang tersebut. Bagaimana kau tahu?" Orang tersebut tidak menjawab 1 kalimat pun. Ia hanya menyuruh Jaja untuk menghabiskan rokok dan kopinya, lalu pergi dari warung itu. Jaja pun menuruti apa yang menjadi kemauan dari orang tersebut. Alhasil mereka berdua pun meninggalkan warung tersebut dalam keadaan aman dan terhindar dari kejaran Pak Lingga serta yang lainnya. Sampai akhirnya, ketika mereka berdua tiba di sebuah rumah yang di sekelilingnya banyak ditumbuhi pepohonan. "Kita mau kemana?" tanya Jaja. "Kau mau bertemu dengan temanmu, kan?" Jaja mengangguk paham. Orang tersebut pergi melewati rumahnya dan menuju ke belakang rumahnya, hingga akhirnya ia terhenti di bawah pohon, yang mana di dekat pohon tersebut terdapat gundukan tanah dan tertancap di atasnya sebuah batu. Ini apa?" "Ini temanmu, Cipto." Jaja tidak percaya dengan perkataan omong kosong orang tersebut. Ia pun marah besar dan mengancamnya untuk membunuh orang asing itu. "Katakan yang sebenarnya, di mana Cipto?" Tidak lama kemudian, orang itu membawa sobekan kain yang berasal dari saku celananya. Dengan sobekan kain tersebut, orang itu berharap jika Jaja mau menerima takdir yang telah dijalankannya. "Ini baju milik temanmu, kan? Aku membawa sobekannya untuk membuatmu percaya dengan apa yang aku katakan." Tidak berselang lama, saat dimana Jaja mengambil sobekan kain tersebut, air matanya langsung berjatuhan dengan sendirinya. Cipto, benarkah kau sudah meninggal, Cipto?" Orang itu terdiam. Dia tidak mengatakan apapun dan perlahan bangkit untuk membuat ruang bagi Jaja agar bisa melupakan kerinduannya kepada temannya sendiri. "Cipto, kenapa kau mengingkari janjimu? Bukankah kita akan keluar dari pabrik itu bersama-sama dan mencari pekerjaan lain?" ucap Jaja. Ia pun meratapi apa yang selama ini ia pendam saat bersama dengan Cipto. Menurut Jaja, Cipto adalah orang yang paling berjasa dalam hal tersebut. Di saat orang-orang tidak mempercayai apa yang Cipto katakan terkait pabrik itu, hanya Jaja seoranglah yang mau mendengarkan segala cerita yang sebenarnya yang terjadi di tragedi pabrik bawang tersebut.
Jaja benar-benar merindukan Cipto. Dia adalah sosok teman yang setia. Dengan apa yang terjadi dengan Cipto saat tragedi pabrik bawang itu bermula. Setelah Jaja selesai menangisi Cipto, tepat di kuburannya, ia pun segera mengangkat kedua tangannya, seraya mendoakan Cipto agar bisa mendapatkan tempat sebaik-baiknya di sisi Tuhan dan diberikan ketenangan di alam kuburnya. Dengan wajah yang masih menampakkan kesedihan, Jaja pun berusaha untuk bangkit dan perlahan menguatkan dirinya. Sudah selesai? Jaja mengangguk. Ia kemudian menatap orang tersebut dalam-dalam, seperti ingin mengetahui terkait apa yang terjadi dengan Cipto sebelum meninggal dunia. Orang itu pun mengajak Jaja untuk masuk ke dalam rumah agar bisa mengobrol dengan santai. Sesampainya di dalam rumah, orang itu langsung memperkenalkan dirinya. Aku adalah Waris Sumarno. Aku adalah orang yang menolong Cipto saat dirinya mendapatkan musibah dari tragedi pabrik tersebut. Jaja pun terdiam. Ia menunggu Kang Waris untuk menjelaskan secara detail terkait kejadian-kejadian yang terjadi saat Cipto bersamanya. Akhirnya Kang Waris pun menjelaskan secara detail terkait kematian Cipto. Ia juga bercerita terkait awal pertemuan antara dirinya dengan Cipto. Terlepas dari itu semua, Kang Waris sadar jika Cipto sendiri merupakan kunci utama untuk mengetahui secara pasti terkait tragedi pabrik bawang itu sendiri. Saat dimana hari kematian Cipto tiba, ia berpesan kepada Kang Waris agar bisa menyelamatkan Jaja yang masih terjebak di pabrik bawang tersebut. Kurang lebih seperti itu, Cipto berpesan kepadaku tepat di hari kematiannya. Ia meminta kepadaku untuk menyelamatkanmu dari cengkraman Pak Lingga. Mendengar hal tersebut, Jaja pun semakin yakin jika orang yang berada di hadapannya adalah orang yang baik. Memang benar, aku adalah orang yang mengetahui tragedi itu, dan aku juga sudah mengetahui orang-orang yang berada di balik itu semua, jawab Jaja. Kang Waris terdiam. Ia ingin sekali mendengarkan secara jelas terkait tragedi pabrik itu secara mendalam. Tepatnya saat dimana tragedi itu berlangsung, Cipto dipaksa untuk tidak membeberkan semuanya ke umum. Namun Cipto pun tidak bisa memendamnya sendirian. Banyak orang-orang yang selalu memojokkan Cipto terkait kematian orang-orang yang tengah berada di tragedi tersebut. Jelas Jaja. Jaja pun membakar rokoknya lagi. Ia kemudian menyeruput kopi buatan Kang Waris. Jaja pun kembali berkata, sampai akhirnya ia menceritakan hal tersebut kepadaku. Namun sialnya, ada orang lain yang tahu saat Cipto sedang menceritakan tragedi itu. Jaja masih terngiang-ngiang perkataan Cipto yang memintanya untuk merahasiakan masalah ini. Alasannya sederhana. Pabrik ini merupakan pabrik besar, dan berita semacam ini adalah sebuah aib besar bagi semua orang. Setelah kejadian itu, Cipto melarikan diri dari pabrik. Ia berusaha untuk menebus semua kesalahannya dan tidak ada keinginan untuk kembali lagi ke sana tanpa mengaitkan banyak karyawan yang lain. Kabar akan kaburnya Cipto dari pabrik pun membuat Raden Angkoro beserta yang lainnya marah besar. Mereka pun berencana untuk membunuh Cipto sendiri. Dengan begitu, pihak pabrik yang saat itu dipegang oleh Raden Angkoro pun meminta kepada orang-orang yang mengikuti langkahnya agar mencari Cipto dan segera membunuhnya. Dalam persembunyiannya, Cipto sengaja berdiam diri di sebuah rumah yang ternyata itu adalah tempat yang digunakan oleh Jaja untuk beristirahat. Alhasil, Jaja mempersilahkan kepada Cipto untuk bersembunyi di tempatnya untuk menghindari kejaran dari Raden Angkoro dan yang lainnya. Namun sayang, saat dimana Cipto sedang bersembunyi, gerak-geriknya sudah diawasi lama oleh orang-orang yang berasal dari pabrik dan menyebabkan persembunyiannya diketahui oleh Raden Angkoro. Selepas itu, Cipto dibawa ke rumah Kang Waris. Namun, teror belum berakhir, hingga Cipto sendiri yang menjadi korban dari keganasan Raden Angkoro. Dengan segala strategi dan langkah yang diambil oleh Raden Angkoro, dapat disimpulkan
jika dia tidak mau adanya kebocoran informasi yang terjadi pada pabriknya. Bersamaan dengan munculnya Raden Jogopati, yaitu saudara tiri dari Raden Angkoro, formasi mereka menjadi lengkap. Belum lagi Raden Jogopati memiliki sebuah kelebihan yang dapat mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dari kasus tragedi pabrik bawang. Dia dapat mencium bau orang-orang yang terjerumus dalam tragedi itu. Hingga akhirnya, kemampuan dari Raden Jogopati ini benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh Raden Angkoro dan yang lainnya untuk kembali menetralisir orang-orang yang terlibat dari tragedi itu. Dan sayangnya, Jajak ketahuan. Ia yang mengetahui perubahan wujud dari Raden Jogopati yang ternyata adalah siluman ketek putih. Membuat Jajak tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu waktu untuk bisa kabur dari tempat tersebut. Kini, semua sudah kembali dengan formasinya masing-masing. Perpindahan bapakku yang kebetulan memilih untuk pergi dari tempat sebelumnya menjadikan sebuah langkah baru dari Kang Waris dan yang lainnya untuk kembali menyusun rencana. Kang Waris sendiri sudah berhasil mengabulkan permintaan terakhir dari Cipto untuk bisa mengambil temannya, yaitu Jajak. "Jadi, apa langkahmu selanjutnya?" tanya Kang Waris kepada Jajak. "Mari hancurkan mereka semua satu persatu," ucap Jajak dengan nada kesalnya. Singkat cerita, 2 tahun kemudian bapak dan ibu sudah mulai menjalani kehidupan dengan normalnya. Mas Rahardian yang berumur 3 tahun kini sering digadang-gadangi oleh bapak serta ibu untuk bisa menjaga keluarga kecilnya. "Kamu harus jadi lelaki yang kuat, Le. Lelaki yang bisa melindungi keluarga kecilmu," ucap bapak kepada Mas Rahardian. Mas Rahardian kecil hanya tersenyum. Ia kemudian berjalan ke arah ibu sembari memeluknya. "Sudah 2 tahun ya, Pak. Bagaimana kabar yang lainnya? Kita belum mendengar kabar Kang Waris lagi," jelas ibu. Bapak mendekati ibu. Ia memeluk mesra tubuh ibu sembari berucap sesuatu. "Entahlah, mungkin akan ada kejutan lainnya di hari-hari kedepannya. Kita juga belum mendapatkan kabar terkait pabrik itu sendiri. Belum ada informasi lagi setelah 2 tahun lamanya Bapak meninggalkan tempat yang lokasinya sedikit jauh dari keramaian orang-orang. Ia memilih untuk tinggal di sebuah tanah yang ternyata tanah itu sendiri ternyata menyimpan masa kelam yang sangat mengerikan. Tanah itu disebut dengan Alas Wingit, sebuah hutan yang konon katanya tempat bersemayamnya para demit yang menarik orang-orang yang tidak taat kepada alam. Mereka yang masuk ke dalam Alas Wingit dipercaya tidak akan pernah lagi kembali di dunia dan harus menjadi budak dari kerajaan mereka. Kehadiran bapak ke tempat tersebut ternyata mengundang banyak saudara-saudaranya yang dari luaran untuk menempati tempat itu. Salah satunya adalah Raden Kuncoro. Bersama dengan Raden Kuncoro, bapak dan sekeluarga memulai hidup yang baru. Raden Kuncoro memiliki istri bernama Nyai Rati. Dia adalah seorang turunan yang sama yang berasal dari sebuah tempat, yaitu tempat yang ditempatkannya para raden yang ada di utara. Nyai Rati juga memiliki profesi sebagai dukun beranak. Sayangnya, Raden Kuncoro dan Nyai Rati belum dikaruniai anak. Mereka berdua hidup sebagai pedagang di salah satu pasar. Ajakan dari bapakku untuk menempati Alas Wingit adalah bertujuan agar bisa meramaikan tanah ini dan menjadikannya sebuah pemukiman besar. Mereka semua hidup damai dan sentosa di Alas Wingit ini. Belum banyak orang-orang yang memasuki tanah ini karena dinilai sangat berbahaya. Ada mitos yang mengatakan jika salah seorang memiliki bayi, maka rumahnya akan didatangi oleh penghuni dari Alas Wingit selama 1 malam penuh. Mereka semua akan mendatangi rumah orang tersebut sampai akhirnya mendapatkan seorang bayi yang mereka inginkan. Apalagi kehadiran dari bayi itu sendiri menggugah selera para penghuni Alas Wingit yang memiliki tujuan untuk mengambil tubuh dari si bayi itu sendiri. 2 minggu kemudian, setelah keluarga Raden Artonegoro menempati Alas Wingit, di depan halaman rumah, bapak terkejut di saat melihat banyak sekali bangkai burung yang berjatuhan. Hal ini juga terjadi kepada Raden Kuncoro dan juga Nyai Rati.
Mereka semua terkejut di saat di depan halaman rumahnya telah penuh dengan bangkai burung walet. Burung yang memiliki ciri-ciri berwarna hitam dengan sayap yang runcing dan bagian tubuhnya berwarna coklat ini sudah memenuhi halaman rumah. Belum tahu apa penyebabnya burung-burung tersebut berjatuhan tepat di depan halaman rumah. Namun, dengan pertanda seperti ini, Bapak yakin ada yang tidak beres dengan tempat yang dihuninya. Bapak dan Raden Kunchoro pun menelusuri tempat-tempat yang berada di sekitaran alas wingit. Mereka terkejut di saat menemukan sebuah makam yang berada tepat di bawah pohon randu besar. "Makam apa ini, Mas?" tanya Raden Kunchoro kepada bapakku. Entahlah, tidak ada angka yang menunjukkan kapan makam ini sudah ada. Saat mereka membersihkan pemakaman itu, mereka berdua terkejut di saat melihat ada beberapa burung walet yang sudah lama menjadi bangkai di sana. Apa maksud dari pertanda ini? Bapak dan Raden Kunchoro pun meninggalkan tempat tersebut. Sesampainya di rumah, Bapak langsung membahas hal ini kepada Raden Kunchoro bersama dengan keluarga lainnya terkait kasus ini. Di tanah ini baru ada 20 rumah. 2 di antaranya adalah rumah kita. Rumah yang kita huni pun tidak ada orang-orang yang sedang hamil. Tunggu, Mas, kamu sudah yakin dengan seluruh warga di sini yang mungkin tidak ada satu wanita pun yang akan melahirkan? Jelas Raden Kunchoro. Bapak masih terdiam. Ia pun kemudian melihat luaran rumah untuk mengecek kegiatan warga lainnya. Saat bapakku sedang melihat sekitaran rumah, ia menemukan sepasang suami istri melintasi rumah bapak sembari menyapanya. "Mangga, Pak," ucap orang itu. Bapak terkejut ketika melihat perut dari istri orang tersebut. Perutnya membesar dan kemungkinan besar akan melahirkan tidak lama lagi. Bapak pun segera menghampiri orang tersebut, diikuti oleh Raden Kunchoro dan ibuku. Mereka semua langsung berduyun-duyun menghampiri sepasang suami istri tersebut. "Maaf, Pak, boleh saya bertanya?" tanya bapak. Kedua orang tersebut terdiam. Mereka berdua terkejut di saat bapak menghampirinya dan berkeinginan untuk menanyakan sesuatu kepada mereka berdua. "Maaf, Pak, kalau boleh tahu, usia kandungan istri bapak sudah berapa bulan?" tanya bapakku. 9 bulan, Pak," jawab wanita yang berada di sebelah pria itu. Bapak pun langsung terkejut mendengar penuturan istri dari orang itu. Ia tidak menyadari jika pertanda ini mengarah kepada orang tersebut. Kenapa memangnya, Pak?" tanya perempuan itu polos. Tidak, kebetulan istri dari saudara saya ini adalah dukun beranak. Jadi, jika perlu apa-apa, nanti bisa hubungi kami ya," jelas bapak. Wanita itu hanya tersenyum. Karena tidak ada pembahasan yang lain, mereka pun segera meninggalkan bapak. Namun bapak belum menyerah. Ia tidak mau jika bayi yang berada di kandungannya akan diambil oleh penghuni dari alas wingit. "Pak, tunggu sebentar." Ketika bapakku memegang pundak pria tersebut, tiba-tiba pria itu mengatakan kalimat yang sangat mengerikan. "Biar urusan itu kami yang urus. Kami sudah tahu akan mitos di tempat ini," jawab lelaki yang memiliki badan sedikit kurus dari bapakku. Bapak pun hanya terdiam. Di lain sisi dia merasa khawatir dan berkeinginan untuk membantu kedua warga tersebut. Namun di sisi lain, kedua warga itu seperti sudah mengetahui terkait mitos yang berkembang di alas wingit ini. Alhasil bapak tidak bisa berbuat apa-apa selain memantaunya dari kejauhan. Jika memang ada yang dapat ia lakukan, bapak akan melakukannya. Kedua warga itu meninggalkan bapak dan pergi menuju rumahnya. Sedangkan bapak, ia kembali masuk ke dalam rumah dengan perasaan yang tidak tenang. Untungnya, ibuku memberikan nasihat yang sangat mengena di hati bapak. Tidak semua niat baik kita diterima oleh orang-orang. Yang penting, kita sudah menawarkan kebaikan itu. Jika tidak diterima dengan baik, maka percayakan saja kepada diri kita bahwa kita masuk orang-orang yang baik. Mendengar perkataan itu, bapak pun kembali tersenyum. Hatinya kembali tenang. Malam harinya, saat dimana bapak dan ibuku ingin tertidur, bapak merasa ada yang aneh dengan luaran rumah. Ia seperti merasakan ada yang tidak beres
dengan luaran rumah yang energinya begitu pekat dan mengganggu ketenangan hatinya. "Bu, kok aku ndak tenang ya malam ini?" tanya bapakku kepada ibu. "Mungkin bapak masih kepikiran dengan wanita yang akan melahirkan itu." "Benar, Bu." Bapak pun bangkit dari tempat tidurnya. Ia kemudian berjalan menuju pintu depan untuk melihat apa yang sedang terjadi di luaran. Sebelum bapak membuka pintu, bapak mengintip luaran rumah lewat celah-celah jendela rumahnya. Begitu bapak mengintip luaran, ia terkejut saat melihat banyak sosok yang sedang berjalan menggunakan kain putih lusuh yang kotor sedang menuju ke salah satu rumah. Mereka semua berjalan secara perlahan dengan gerakan yang sangat mengerikan. Beberapa dari mereka terbuka bagian tali pocongnya dan melompat perlahan. Beberapa yang lainnya ada yang menyeret-nyeretkan kakinya di tanah. Bapak pun langsung kembali lagi ke kamar. Ia tidak berani untuk menatap luaran rumah yang sudah penuh dengan sosok-sosok yang berasal dari alas wingit. Kedatangan bapak dengan ekspresi yang penuh ketakutan itu membuat ibu bertanya-tanya, "Ada apa di luaran, Pak?" "Mereka datang." "Siapa, Pak?" "Para penghuni alas wingit. Mereka ingin mengambil jabang bayi dari wanita itu." Sementara itu, di sisi lain, di balik desa kutukan. Malam itu, seorang bayi yang akan melahirkan tiba-tiba menghilang dengan sekejap. Seruan teriakan minta tolong terus didengungkan oleh seorang pria yang ternyata adalah suami dari wanita yang akan melahirkan tersebut. Bayi yang seharusnya dilahirkan di malam itu tiba-tiba menghilang dengan sekejap. Yang tersisa hanyalah cairan darah yang terus-menerus keluar dari rahim wanita itu. Wajahnya pucat pasi. Nafasnya tidak lagi setenang kemarin hari. Efek diambil paksanya bayi dari perut si wanita tersebut membuat si wanita itu tidak sadarkan diri untuk beberapa saat. Suami dari wanita itu pun berlari ke arah rumah-rumah warga, tak terkecuali juga rumah dari bapak dan ibu. Ia menggedor-gedor pintu sembari menangis dan berteriak minta tolong. "Tolong, Pak, tolong saya, bukakan pintu." Bapak yang merasa empati dengan pria itu langsung keluar dari kamar. Namun sayangnya, ibu melarang kepada bapak untuk mengurus urusan orang lain. "Pak, jangan, itu bukan urusan kita, Pak." "Tapi Bu, dia minta tolong kepada kita." Suara teriakan minta tolong terus dikemukakan dari pria itu. Dia tidak menyerah untuk terus menggedor pintu sampai bapak membukakannya. "Tolong, Pak, anakku hilang." Dek. Hati bapak langsung syok mendengar kalimat itu. Ibu menggeleng-gelengkan kepalanya, seakan-akan memberikan tanda kepada bapakku agar tidak membantunya, supaya tidak ikut campur. "Jangan, Pak, ini alas wingit. Tidak semua yang berada di tanah ini bisa diselesaikan dengan apa yang kita inginkan." Bapak menyadari perkataan ibuku. Ia kembali terduduk sembari menunggu pria yang berada di depan rumah pergi dengan sendirinya. Namun yang mengejutkan adalah pria itu terus merengek dan meminta bantuan kepada bapakku agar mau membukakan pintu dan segera membantunya. Alas wingit yang terkenal akan keangkerannya sudah lebih dulu dikenal sebagai hutan yang begitu mengerikan. Tiap anak yang akan lahir akan menghilang dalam satu malam bersamaan dengan para penghuni alas wingit itu berdatangan ke rumah orang yang akan melahirkan seorang bayi. Para penghuni alas wingit sendiri tidak bisa diprediksikan jumlahnya. Mereka akan terus berdatangan sampai bayi itu benar-benar bisa didapatkannya. Setelah 1 jam lamanya, suara rengekan pria itu menghilang dengan sendirinya. Bapak dan ibuku pun keluar dari kamar untuk memastikan luaran rumah. Saat mereka berdua membuka pintu, tiba-tiba sebuah tangan menarik paksa tangan ibuku hingga terjatuh. Untungnya, saat itu ibu tidak sedang menggendong Mas Rahardian. "Tolong aku, tolong. Kalau kau tidak mau menolongku, istrimu akan kuserahkan ke Demet alas wingit di tanah ini," ancam pria itu. Bapak yang melihat ibuku ditarik paksa hingga terjatuh pun marah besar. Ia kemudian menendang kaki pria itu hingga tersungkur di lantai depan rumah. Ibu pun merintih kesakitan karena tarikan paksa dari pria itu hingga membuat pergelangan tangannya terkilir. "Bajingan,
Apa yang kau lakukan kepada istriku? Bukankah kau sendiri yang meminta agar kami tidak membantumu? Kata bapak marah. Pria itu terdiam. Ia kemudian menatap bapak dengan tatapan yang tidak biasa. Aura pembunuhnya benar-benar tumbuh seperti hendak mematahkan leher bapak dalam sekejap. Akan kupastikan, jika anakmu akan lahir, penghuni dari alas wingit ini akan membawa anakmu sebagaimana mereka mencuri anakku, kata pria itu. Pria itu kemudian meninggalkan rumah bapakku sembari menyumpahi bapak dan ibu dengan kalimat yang tidak layak. Mungkin ini adalah kesalahan bapak karena tidak membantu pria itu. Namun apa yang memang menjadi pilihan dari ibuku tidak selamanya salah. Bapak yang awalnya ingin membantu pria tersebut, namun dengan penolakan yang amat menyakitkan itu, akhirnya rasa empati yang tumbuh pun gugur karenanya. Hari berganti hari, bapak dan ibuku tidak lagi mendengar kabar pria tersebut. Bapak pikir pria itu sudah menghilang dan pergi dari desa tersebut. Karena penasaran, bapak dan Raden Kuncoro pun akhirnya menuju ke rumah tersebut. Namun, saat mereka tiba di rumah pria itu, bapak dan Raden Kuncoro mencium bau tidak sedap dari rumah itu. Baunya seperti bau bangkai yang sudah lama mati di rumah itu. Entah mengapa, perasaan bapak makin tidak enak di saat kedua mata bapak menyaksikan sepasang sandal yang masih berada di hadapan rumah. "Mas, apa jangan-jangan?" ucap Raden Kuncoro dengan nada datarnya. Bapak pun akhirnya membuka pintu rumah, dan yang membuat bapak semakin terkejut, pintu rumah itu tidak terkunci sama sekali. Saat bapak membuka pintu rumah, tiba-tiba ekspresi bapak berubah total saat menyaksikan dua mayat sudah terkapar dengan pisau yang masih menempel di kedua lehernya. "Astagfirullah!" teriak bapak. Raden Kuncoro yang menyaksikan itu langsung keluar rumah karena perutnya sangat mual akibat bau busuk dari kedua mayat yang diperkirakan sudah terkapar lama di rumah tersebut. Ia pun akhirnya muntah dan kepalanya menjadi pening di saat mendapati bau busuk yang menyengat menusuk hebat di indera penciumannya. Bapak yang masih di dalam tidak bisa berbuat apa-apa. Ia pun segera keluar dan menuju ke rumah sesepuh di desa tersebut. Tujuan bapak adalah untuk meminta kepada sesepuh dan para warga lainnya agar mau membantu menguburkan kedua mayat itu. Desa yang awalnya menjadi tentram, kini hawanya berubah menjadi sangat mencekam. Para warga juga enggan untuk mengurusi kedua jenazah tersebut, karena memang kejadian seperti ini sudah biasa. Saat dimana bapak menemui sesepuh di desa tersebut, sesepuh itu seperti menolak untuk ikut campur dalam urusan yang berkaitan dengan alas wingit. "Aku tidak ikut campur dengan hal ini. Sering terjadi tragedi semacam ini di saat puluhan burung walet berjatuhan tanpa sebab. Itu sebabnya aku sendiri tidak ingin ikut campur dengan hal-hal yang berkaitan dengan alas wingit." Karena tidak ada yang ingin membantu, akhirnya bapak dan juga Raden Kuncoro yang mengurusi jenazah pria, sedangkan ibuku dan Nyai Ratih, mereka berdua mengurusi jenazah wanita. Bapak masih ada sedikit rasa empati. Ia tetap menjadikan hal ini sebagai pembelajaran baginya agar tidak terlalu bodoh amat terhadap permasalahan yang ada di desa itu. Setelah semua sudah siap, bapak dan Raden Kuncoro segera menguburkan kedua jenazah itu di tempat yang berjauhan dengan desa. Setelah kedua jenazah itu dikuburkan dalam satu liang lahat, tiba-tiba angin berhembus dengan kencang. Raden Kuncoro yang menyaksikan itu seperti merasakan ada sesuatu kemarahan yang terjadi di sekitaran alas wingit. Bapak pun meminta kepada Raden Kuncoro untuk cepat-cepat mengubur kedua warga itu agar tidak ada lagi hal-hal yang aneh terjadi. Malam pertama saat tragedi kedua warga itu meninggal, ibuku tidak bisa tertidur. Ia masih menyaksikan adanya kejanggalan yang terjadi kepada perut dari wanita tersebut. Ibu akhirnya menceritakan kepada bapak terkait keanehan yang berada di sekitaran rumah semenjak kedua orang warga itu meninggal dunia. Hingga akhirnya, ketika ibuku menceritakan hal itu kepada bapak, tiba-tiba pintu depan rumah digedor-gedor oleh seseorang. Bapak dan ibu yang mendengar suara gedoran pintu yang amat kencang itu langsung terkejut. Mereka berdua segera keluar kamar dan menuju ke bagian depan rumah untuk mengetahui siapa yang baru saja menggedor-gedor pintunya.
Saat dimana mereka sudah membuka pintu depan, anehnya tidak ada satu orang pun yang berada di hadapan rumah. Namun, keanehan terjadi di saat lantai depan rumah sudah dipenuhi dengan langkah kaki bekas tanah kuburan. Ibu langsung ketakutan. Ia segera meminta kepada bapak untuk segera masuk ke dalam rumah. Takutnya ada sesuatu hal yang tidak baik terjadi kepada mereka berdua. Akhirnya mereka berdua pun kembali masuk ke dalam rumah dan mencoba untuk melupakan kejadian yang mengerikan tersebut. Di malam kedua Mas Rahardian selalu menangis tanpa sebab. Bapak merasa jika di sekitaran rumahnya ada yang mengganggu. Belum lagi kejadian kemarin malam sempat membuat geger keduanya karena suara gedoran pintu yang sangat kencang. Selain itu juga ada banyak jejak kaki bekas menginjak tanah kuburan dan tersebar di lantai depan rumah. Ibu mencoba untuk menenangkan Mas Rahardian. Namun anehnya, Mas Rahardian seperti diganggu oleh apa yang ada di sekitarnya. Bapak pun tidak tinggal diam. Ia pun segera mengambil air wudhu dan segera melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah selesai, Bapak mengambil segelas air putih dan mengusapkannya ke bagian wajah Mas Rahardian. Bersamaan dengan itu, Mas Rahardian bisa terdiam dan langsung tertidur. Bapak merasa ada sesuatu yang tidak beres, yang kaitannya masih dengan kejadian tragedi 2 warga yang meninggal secara misterius itu. Malam ketiga, malam selanjutnya di malam ini, ibu mendengar suara rintihan orang menangis yang berada di bagian belakang rumahnya. Saat itu bapak sedang ada di luar rumah karena sedang mengobrol dengan Raden Kunchoro. Ibu yang kebetulan penasaran, ia pun segera membuka pintu belakang rumah untuk memastikan siapa yang sedang menangis di belakang rumahnya. Saat ibu membukakan pintu belakang rumah, tiba-tiba pandangan ibu tertuju kepada seorang wanita sedang menggaruk-garuk perutnya, seperti tidak terima jika takdirnya hanya sampai saat itu saja. Ibu pun berteriak histeris di saat wanita itu menatap wajah ibu sembari tersenyum sinis yang mengerikan. "Bapak!" Sontak saja, Bapak dan Raden Kunchoro pun segera menuju ke bagian belakang rumah. Namun sayangnya, saat itu ibu langsung pingsan karena ketakutan melihat sosok wanita tersebut yang merupakan korban dari sosok-sosok yang berasal dari alas wingit. Atas kejadian tersebut, Bapak pun melaporkan hal ini kepada sesepuh dari desa di keesokan harinya. Bapak merasa jika kejadian ini ada kaitannya sama orang-orang yang sengaja menaruh ilmu sihir atau ilmu hitam kepada orang-orang yang sudah meninggal. Bapak juga meyakini jika kedatangan dari para sosok-sosok yang berasal dari alas wingit itu tanpa alasan, itu artinya ada seseorang yang memang bergerak di belakang ini semua. Setelah Bapak mengatakan hal tersebut kepada sesepuh desa, jawaban dari sesepuh desa itu benar-benar mencengangkan. Desa ini memang kadang sedang melakukan pembersihan. Pada dasarnya, di desa ini hanya berjumlah kurang lebih dari 20 orang saja. Jika memang lebih, maka ada sesuatu yang harus ditanggung. Bapak pun terdiam. Ia sempat berpikir, apa alasan utama dari desa ini hanya memiliki kurang dari 20 penduduk? Sesepuh itu mengatakan, desa ini merupakan desa terkutuk, desa yang tidak boleh dihuni oleh manusia. Mendengar jawaban singkat dari sesepuh tersebut, Bapak kembali berpikir. Dalam pikiran Bapak, jika desa ini terkutuk, maka ada sesuatu yang menjadi penyebab utamanya. Mengapa desa ini bisa dikutuk? Tanya Bapak. Desa ini hanyalah sebuah alas yang tidak bernyawa. Mereka yang datang ke sini harus rela untuk melakukan pembersihan. Namun saat itu, pembersihan yang dilakukan oleh orang pertama yang menempati desa ini belum sepenuhnya sempurna. Karena itulah, para penghuni alas wingitlah yang melakukan pembersihan dengan mengambil bayi-bayi yang akan terlahir. Begitu kata sesepuh. Setidaknya dengan perkataan yang baru saja dikatakan oleh bapak sesepuh itu benar-benar menjaga rahasia. Itu artinya ada sesuatu yang tidak beres yang berasal dari perkataan sesepuh itu. Bisa juga karena memang adanya hal yang tidak perlu diketahui oleh bapak, atau karena memang ada latar belakang yang menjadikan sesepuh itu menutup mulut atas tragedi yang terjadi di masa lampau. 3 hari sudah, kejadian yang aneh meneror kepada bapak dan juga ibuku.
Pertanyaan demi pertanyaan terus bermunculan di pikiran mereka berdua. Jika memang kematian kedua warga tersebut adalah karena penghuni alas wingit, lalu mengapa sesepuh di desa itu tidak memiliki solusi agar kejadian ini tidak terulang kembali? Bapak dan Raden Kunchoro pun mencari cara untuk membongkar sesuatu yang ada di desa tersebut. Pertama-tama, mereka berdua kembali menuju ke permakaman dua orang warga yang berada di jauh dari desa. Lalu mereka akan melihat apakah ada sesuatu yang menjanggal semenjak 3 hari dikuburkan. Dan faktanya memang benar. Kuburan dari dua warga tersebut telah hancur dan dibongkar paksa oleh seseorang. Lalu, yang lebih mengerikannya lagi, kedua jasadnya hilang tak berbekas. Yang tersisa hanyalah 2 kain kafan yang sudah penuh dengan darah dan lumpur yang menjadi satu. Bapak dan Raden Kunchoro pun semakin yakin terhadap apa yang difikirkannya. Sesuatu yang berada di desa bukanlah sebuah kutukan semata yang dikatakan oleh sesepuh itu, melainkan ada seseorang atau oknum lain yang sengaja menjadikan hal tersebut demi menjaga sesuatu yang tidak diketahuinya. Malam harinya, Bapak bersama Raden Kunchoro sengaja tidak tertidur. Mereka berdua berniat ingin mengetahui apa yang terjadi di malam hari di desa tersebut. Tepat saat itu, Bapak dan Raden Kunchoro tidak sengaja melihat salah seorang warga yang keluar sembari membawa sebuah bungkusan berwarna hitam. Lalu, orang tersebut menuju ke sebuah tempat yang ternyata berada dekat dengan keberadaan alas wingit. Bapak dan juga Raden Kunchoro pun akhirnya perlahan mengikuti orang tersebut. Ketika orang yang mencurigakan itu telah tiba di sebuah tempat yang ia tuju, tiba-tiba ia mengeluarkan sebuah pisau dari ikat pinggangnya dan perlahan menyeset tangannya dengan perlahan menggunakan pisau tersebut. Kengerian itu semakin dipertambah ketika darah itu diteteskan ke sebuah kain berwarna hitam yang belum dipastikan isinya. Bapak dan Raden Kunchoro semakin dibuat penasaran oleh orang tersebut. Sampai akhirnya momen yang ditunggu-tunggu tiba. Kedua tangan dari orang tersebut bergerak ke atas seperti sedang memanggil sesuatu. Tidak lama kemudian terdengar suara gemuruh yang entah dari mana asalnya. Bukan hanya suara gemuruh saja yang membuat Bapak dan juga Raden Kunchoro terkejut, melainkan terpaan angin yang berasal dari tempat itu membuat keduanya merinding dibuatnya. Ritual masih berlanjut. Orang misterius itu bangkit dari duduknya. Ia kemudian melemparkan kain hitam itu di sebuah semak-semak belukar. Hingga akhirnya pandangan Bapak dan juga Raden Kunchoro tertuju kepada satu sosok yang keluar dari semak belukar tersebut. Sosok itu memiliki rambut yang sangat panjang hingga menutupi wajahnya. Tubuhnya tinggi dan memakai baju berwarna merah. Tidak berselang lama, Bapak dan Raden Kunchoro mendengar sebuah kalimat yang terucap dari pria itu. "Aku aturkan banyak terima kasih karena telah hadir, Nyai. Kini 2 orang warga telah aku kerahkan kepadamu." Bapak dan Raden Kunchoro terkejut mendengar perkataan dari pria misterius itu. "Mas," tanya Raden Kunchoro, "dia pelakunya?" Tidak lama kemudian pria itu menunduk seperti ingin meminta sesuatu kepada sosok wanita berambut panjang itu. Tampak dengan jelas tangan dari sosok itu memegang kepala dari pria misterius tersebut. Ia seperti memberikan sesuatu kepada pria itu. Entah apa yang diberikan sosok itu kepada pria misterius yang masih belum diketahui wajah dan perawakannya. Namun, ada keyakinan di dalam hati Bapak bahwa pria itulah dalang dibalik ini semua. Setelah ritual itu selesai, sosok wanita berbaju merah pun menghilang bersamaan dengan munculnya kabut yang menutupi sekitaran. Namun yang aneh, sesaat sebelum kabut itu menghilang, pria itu menatap ke arah pepohonan yang mana tempat tersebut adalah tempat persembunyian dari Bapak dan juga Raden Kunchoro. Bapak yang mengetahui hal tersebut langsung menarik baju Raden Kunchoro. "Kenapa, Mas?" "Dia tahu kalau kita sedang mengawasinya." Bapak dan Raden Kunchoro pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Alih-alih mereka berdua bersembunyi lagi di tempat yang agak jauh dari tempat ritual tersebut. Tujuannya adalah untuk membuntuti kembali pria misterius itu. Anehnya,
pria misterius itu tidak tampak dan seperti mengambil jalan lain. "Mas, hilang kemana orang itu?" Bapak hanya terdiam. Ia masih meyakini jika pria misterius itu adalah pelaku dari pemanggilan para sosok-sosok yang berasal dari alas wingit. Bukan hanya itu saja, kalimat yang baru saja diucapkan dari pria tersebut seperti menandakan sebuah arti yang sangat dalam. Karena tidak ada lagi tanda-tanda dari kehadiran dari pria misterius tersebut, Bapak dan Raden Kunchoro akhirnya kembali ke rumah untuk beristirahat dan melanjutkan pelacakan di hari esoknya. Keesokan harinya, Bapak dan Raden Kunchoro kembali menelusuri setiap rumah warga. Tujuannya adalah untuk mengetahui siapa di balik orang yang menjalani ritual tersebut. Bapak dan Raden Kunchoro mengecek satu persatu rumah yang ada di desa tersebut. Sampai akhirnya, tindakan Bapak ini diketahui oleh sesepuh dari desa tersebut. "Apa yang sedang kalian lakukan?" tanya sesepuh itu kepada Bapak dan Raden Kunchoro. Lalu Bapak dan Raden Kunchoro terkejut di saat sesepuh itu mengatakan hal yang sangat tidak masuk akal baginya. "Kami baru menemukan sebuah petunjuk, Mbah," ucap Bapak. "Petunjuk apa?" tanya sesepuh itu. "Semalam tadi, kami menemukan pria misterius yang ternyata memuja kepada demit penjaga alas wingit." Sesepuh itu menambahkan raut wajah kesalnya kepada Bapak. Dia seperti tidak menerima apa yang baru saja Bapak katakan. "Sudah aku bilang, jangan pernah memasuki tempat itu. Itu tempat terlarang," ucapnya dengan nada tinggi dan kesal. "Tapi Mbah, aku sudah bilang, tempat itu tempat terkutuk. Jika kalian memasuki tempat itu, keturunan kalian akan terkena imbasnya," jelas sesepuh itu kepada Bapak. Bapak dan Raden Kunchoro hanya terdiam mendengar larangan dari sesepuh itu. Mereka pun kembali ke rumah dan menggagalkan rencananya untuk mencari tahu terkait pria tersebut. Tepat di malam harinya, saat Bapak dan Raden Kunchoro sedang berbincang-bincang di depan rumah, mereka tidak sengaja melihat sesepuh itu berjalan menuju ke alas wingit dengan langkah yang tidak biasa. Bapak dan Raden Kunchoro mulai curiga. Mereka berdua pun kembali membuntuti orang-orang yang ingin memasuki alas wingit. Dengan langkah yang sedikit tergesa-gesa, sesepuh itu terkadang sering menengok ke arah belakang. Ia sangat waspada dengan apa yang dilakukannya itu. Bapak dan Raden Kunchoro terus mengamati sesepuh itu dari kejauhan. Mereka berdua tidak ingin kehilangan kesempatan ini untuk kedua kalinya. Hingga akhirnya, ketika sesepuh itu tiba di alas wingit, ia berhenti di sebuah pohon, tempat di mana pria misterius itu melakukan sebuah ritual. Ia kemudian membuka tangan kanannya dan mengambil sebuah pisau yang ada di pinggang sebelah kanannya. Sembari mengamati sekitaran, sesepuh itu kemudian menyeset jarinya dengan menggunakan pisau hingga berdarah. Darah itu ia minum sembari membacakan sebuah mantra khusus. Entah mantra apa yang ia baca, namun tindakan yang baru saja ia lakukan sama persis dengan pria misterius tadi. Tidak lama kemudian sesepuh itu mengangkat kedua tangannya. Ia bermaksud mengundang sosok yang sama seperti yang dilakukan oleh pria misterius itu. Suara gemuruh pun terdengar dari sekeliling tempat di mana sesepuh itu melakukan sebuah ritual pemanggilan. Lalu, hembusan angin yang berada di sekitaran datang dengan amat kencang hingga membuat tubuh dari sesepuh itu membentang. Tidak berselang lama, ada gerakan aneh yang berasal dari semak belukar. Lalu muncul sebuah tangan yang sama persis bentukannya seperti sosok wanita berambut panjang yang dipanggil oleh pria misterius kemarin hari. Bapak dan Raden Kunchoro langsung merasa ada yang tidak beres dengan sesepuh itu. Ia mengundang sosok itu sama seperti halnya pria misterius tadi. Tidak lama kemudian, sesepuh itu menundukkan kepalanya sewaktu sosok yang berada di semak belukar itu keluar sepenuhnya. "Nyai, aku datang memberi pesan untuk Nyai." Sosok itu tampak sangat kesal. Wajahnya berubah seketika ketika sesepuh itu menyampaikan sebuah kalimat yang kurang menarik baginya. "Ada 2 orang warga baru dari desa ini yang bertujuan untuk menghancurkan ritual kita. Apa yang harus aku lakukan, Nyai?"
Sosok itu kemudian memberikan sebuah tanda yang hanya bisa diketahui oleh sesepuh itu. Bapak dan Raden Kunchoro terus memperhatikan sesepuh dan sosok yang mengerikan itu. Tampaknya sesepuh itu juga adalah pelaku dari penumbalan 2 orang warga yang berada di desanya. Baik Nyai, aku akan melakukan apa yang Nyai inginkan. Tidak berselang lama, muncul kabut yang datangnya entah dari mana. Lalu kabut itu menutupi sesepuh dan sosok tersebut hingga sosok itu menghilang dengan sekejap. Bapak yang mengetahui hal tersebut langsung menarik paksa Raden Kunchoro. Ia berniat untuk kabur dari tempat tersebut. Mas, kita mau kemana? Kita harus lari dari desa ini. Lari? Kita akan ditumbalkan, Bu. Tapi Mas, bagaimana dengan nasib warga yang lain? Apa Mas gak kasihan dengan mereka? Bapak langsung terdiam. Ia kembali memikirkan orang-orang yang masih berada di desa ini. Aku akan menyelamatkan mereka. Tapi untuk sekarang, kita harus menghentikan sesepuh dan pria misterius itu. Jika tidak, akan banyak tumbal yang mati dengan sia-sia. Raden Kunchoro mengiyakan. Mereka berdua pun kembali ke rumah untuk menyusun strategi agar bisa menghentikan langkah dari sesepuh itu. Malam itu Bapak dan Raden Kunchoro telah mengetahui sisi buruk dan kejam dari sesepuh itu. Ternyata kematian dari para warga yang berada di desa ini adalah karena ulah dari sesepuh dan pria misterius itu. Bisa jadi keduanya sedang melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu, entah berupa praktek pesugihan, ngilmu, atau memang ada tujuan lain yang tidak ingin diketahui oleh orang banyak. Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Ujiannya Raden Artonegoro memang banyak ya. Masih diincar keluarga Ningratnya sebagai tumbal anaknya itu. Dan ini harus menyelesaikan sebuah masalah di desa tempat mereka untuk menghindari dulu dari serangan Raden Angkor dan Raden Jogopati. Seperti apa kelanjutannya? Nantikan hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Mas Wira, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu, itu ada cerita baru di Tony FS ya. Yang belum mampir, ayo mampir ya. Ada cerita dari Om Ras dari tanah Kalimantan. Dan sampai jumpa ya di bagian berikutnya. Pesugihan keluarga Ningrat, Ngipri Ketek, sebuah kisah dari Mas Wira.